Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang hari Ahad ya, tanggal berapa ini? Tanggal 5 Januari 2025. Umur saya hari ini 63 tahun 4 bulan 7 hari ya, kan tanggal 6 ya, 7 hari. Ada pertanyaan yang mungkin imajinatif, apakah Prabowo di akhir kekuasaannya itu akan mengikuti jejak Jokowi dan masuk nominasi pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP ya, OCCRP. Kan itu nanti bikin malu ya, malu-maluin Indonesia aja yang sekarang Jokowi itu sudah, dunia internasional sudah menyorot ya, dia adalah nominator nomor 3 pemimpin terkorup di dunia. Yang nomor 1 yang menang adalah Basharul Assad ya, pemimpin yang brutal ya. Coba sekarang kalau udah begitu gimana? Yang malu kan kita semua. Gak usah ngimpi jadi sekjen PBB lah, sudah dicap oleh dunia internasional menjadi pemimpin terkorup. Gak bisa dipulihkan namanya, gak bisa dipulihkan oleh Cokro TV, gak bisa dipulihkan oleh buzzer-buzzer itu, gak bisa dipulihkan lagi, namanya sudah buruk oleh lembaga-lembaga survei yang dibayar itu. Gak bisa dipulihkan nama Jokowi yang sudah masuk dalam sejarah, catatan buruk sejarah sebagai nominasi nomor 3 pemimpin terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Jadi apakah akan diikuti nanti ya? Ini jadi diikuti oleh Prabowo maksudnya. Ini akan menjadi pelajaran yang bagus buat Prabowo. Pertama, nggak usah punya pikiran untuk memperpanjang kekuasaan ya, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Udah bekerja untuk rakyat saja, dan nggak usah aneh-aneh pengen membuat legacy macam-macam. Pokoknya untuk rakyat saja. Nggak usah belain dinasti, nggak usah belain anak jadi anak jadi gubernur kayak untuk menjadi calon gubernur di DKI misalnya, atau menjadi gubernur nanti di Sumatera Utara, nggak usah, atau jadi calon wakil presiden tahun 2009 dari keluarga sendiri, nggak usah ya, bikin malu. Enggak, kalau Prabowo melakukan langkah yang serupa. Fokus gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan, bukan keluarga, bukan diri sendiri, bukan teman-temannya sendiri di partai dan di teman-teman, tapi khusus untuk membuat kesejahteraan rakyat banyak. Pemerintah itu kan fungsinya 2, 1 ya, untuk prosperity, membuat kesejahteraan untuk rakyat sebanyak-banyaknya, ya kan. Yang kedua untuk apa itu saya lali aku menegakkan keadilan ya kan, untuk semua, untuk membela orang banyak. Nah, kekeliruan Jokowi adalah dia terlalu bernafsu ya. Tadinya ingin 3 periode dengan segala cara, dengan membiarkan Bahlil ngomong soal perlunya presiden ditambah 1 periode lagi. Luhut juga begitu. Ketua-ketua partai juga begitu. Erlangga ngomong begitu. Muhaimin Iskandar ngomong begitu. Semuanya ngomong itu. Jokowi bilang kalau ada orang yang mengusulkan 3 periode itu sama aja berarti menampar muka saya. Tapi dia tidak menghentikan orang-orang pendukung-pendukungnya untuk ngomong soal 3 periode. Itu berarti dia setuju terhadap gagasan presiden itu 3 periode, ya kan? Hanya ketua partai Megawati, yaitu partai PDIP, yang menolak ya. Di konstitusi itu cuma 2 periode, titik. 2 periode, ojo macam-macam minta 3 periode, kan gitu ya kasarnya. Nah sekarang kalau masuk ke dunia internasional itu bagaimana? Ya kan, nggak bisa dipulihkan ya,
Nggak bisa dipulihkan dengan instrumen buzzer kayak, dengan instrumen bansos kayak, nggak bisa. Organisasi yang sudah 12 tahun dan punya reputasi internasional seperti OCCRP itu mau disuap pakai apa? Pakai bansos? Nggak bisa. Mereka gabungan dari jurnalis senior dan juga civil society, akademi, dan dari seluruh dunia. Dan kemarin munculnya nominasi itu juga kan pakai online ya. Jadi pakai kiriman dari seluruh dunia lewat email. Dan itu kan nggak bisa ditahan. Dan ORC sendiri dalam klarifikasinya hari Jumat itu, tanggal 3 Januari itu, dia bilang dia nggak bisa mengendalikan narasumbernya, informasi yang dari narasumbernya. Dan dia juga mengaku nggak punya bukti ya, secara langsung ya, terhadap tindakan pidana korupsi Jokowi. Tetapi dia mendapatkan satu pesan yang kuat dari seluruh dunia bahwa Jokowi merusak KPK sebagai instrumen penegakan hukum ya. Dan itu nggak bisa dibantah ya, nggak bisa dibantah. Di samping itu perilaku Jokowi juga membiarkan korupsi itu berjalan, nggak berjalan, stagnan. Indeks menurut CPI itu Corruption Perception Index-nya Transparansi Internasional itu kan dari skor 0 sampai 9, 100. Kalau yang 98 kan korupsinya hampir 0 kan negara-negara Finlandia itu, Skandinavia. Kita hampir mendekati jeblok, skornya 36 kalau tidak salah itu. Nggak membaik ya, nggak naik skornya, turun terus ya, turun ya. Itu menunjukkan nggak ada usaha untuk memberantas korupsi dari pemerintahan Jokowi. Dan menurut ICW, International Indonesia Corruption Watch, tahun 2019 rilis ICW itu, korupsi di era Jokowi tahun 2019 kan hanya 271 kasus. Lah kemudian ICW merilis data baru Desember 2023. Lah kok korupsi itu meningkat 3 kali lipat di era pemerintahan Jokowi, dari 271 menjadi 791, 300% meningkatnya. Dan itu kan memang karena salah satunya Jokowi melakukan revisi undang-undang melemahkan KPK. Melemahkan KPK itu orang-orang integritas yang punya integritas digusur ya, yang 57 orang itu misalnya. Terus kemudian orang-orang KPK itu tentu sekarang menjadi rumpun eksekutif ya, sehingga bisa dikendalikan oleh penguasa kan gitu. Dan sementara pegawai-pegawai KPK itu bukan lagi orang yang independen, karena menjadi ASN kan gitu, aparatur sipil negara. Padahal independen atau independensi, kemerdekaan tidak terpengaruh oleh lembaga-lembaga manapun, dari manapun, yang tidak bisa diintervensi. Independensi itu ada ruh awal dari KPK. Zamannya Abdullah Heha Mahwa, zamannya Antasari, zamannya Abraham Samad itu. Ya. Nah sekarang KPK sudah tidak independen karena dia masuk ya dalam rumpun eksekutif, sehingga tidak bisa manuver-manuvernya tidak bisa independen lagi, karena betul-betul dikendalikan oleh kekuasaan. Apalagi aparaturnya adalah sekarang ASN kan gitu ya. Jadi itulah sumbangan, dalam tanda petik sumbangan Jokowi terbesar adalah melemahkan ya pemberantasan korupsi dengan data-data yang ada. Nah sekarang kalau Prabowo nggak belajar, itu jangan-jangan kita khawatir ya, dia akan menjadi nominator koruptor ya di level internasional sebagaimana Jokowi. Dan itu kan bikin malu kita semua ya. Lawang punya presiden itu disorot dunia internasional, itu menjadi nominasi ya. Untung nggak menang menjadi koruptor nomor 1 di dunia. Tapi udah masuk nominasi bersama Sheikh Hasina dari Bangladesh, kemudian Ghulam Adani dari India, terus nominasinya bersama siapa lagi itu, yang dari Bashar al-Assad, kemudian dari mana lagi, kita nomor 3 loh. Bikin malu ya. Sekarang apa yang bisa dikerjakan? Nggak ada yang bisa dikerjakan kecuali
Prabowo harus lebih hati-hati, termasuk tokoh-tokoh kepolisian, tokoh-tokoh jaksa agung, kejaksaan, dan aparat penegak hukum betul-betul harus bekerja untuk rakyat. Ya. Jangan sampai nanti bekerja untuk membangun dinasti politik. Ya. Sekarang kita lihat ya, dinasti politik sudah mulai ya, karena Jokowi mengangkat ponakannya yaitu Thomas Ciwandono sebagai wakil menteri keuangan. Kemudian ponakannya Saraswati itu juga menjadi wakil menteri. Kita khawatir mereka nanti memasang orang-orangnya, yaitu Gerindra dan aparatur Parcok itu nanti dikerahkan lagi untuk membangun dinasti politik Prabowo, dan juga mungkin sekaligus memperkuat dinasti politik dari Jokowi. Jangan-jangan begitu. Dan moga-moga ini nggak terjadi ya. Coba kembali aja. Jangan punya pikiran, udah cukup 1 periode aja. Siapa itu? Prabowo. Biarkan nanti yang bertarung setelah Mahkamah Konstitusi kemarin menghapus ya dalam peraturan nomor berapa itu, nomor 60 ya. Kemarin 2 hari yang lalu presiden threshold itu kan dihapus dari 20% menjadi 0%. Udah Prabowo nggak usah maju. Biarkan yang maju adalah Anies Baswedan. Kita coba satu kontras baru ya. Kontras baru yang kalau Prabowo kan nggak terlalu menghargai etik dengan mengatakan dasmu etik. Apa itu etik ya? Terus dia juga pernah bilang Prabowo itu, emang apa yang salah dengan dinasti politik? Kalau dinasti politik itu berbakti untuk negeri lah. Susah ini Prabowo ini. Ya, mindsetnya sudah sama dengan Jokowi ya. Yaitu membangun dinasti politik yang baru nanti, saudara-saudaranya, terutama keluarga dari Hashim, Joyo Hadikusumo, gabungan dan keluarga dari Trah Ciwandono. Ciwandono kan dulu pernah jadi gubernur DKI itu, bukan DKI, Bank Indonesia. Sekarang ponakan-ponakannya kan seperti Thomas Ciwandono, ya kan. Kalau Sujati Ciwandono, doktor itu kan sudah almarhum ya, sudah meninggal ya. Tapi kan masih ada keturunan-keturunan Ciwandono yang sekarang kelihatannya akan punya akses ya untuk membangun dinasti politik ya, yaitu gabungan antara keluarga Ciwandono ya dengan Mbak Bianti. Itu Mbak Bianti adalah kakak dari Prabowo ya, dengan didukung oleh konglomerat atau oligarki, yaitu siapa? Hashim Joyo Hadikusumo yang sudah mengantarkan anaknya Saraswati menjadi wakil menteri. Ini kemungkinan bibit-bibit dinasti politik di samping dinasti politik Jokowi, yaitu dinasti politik Prabowo, itu adalah satu ancaman bagi demokrasi ya. Dan untung ya organisasi OSISI RP itu langsung ya menghajar ya, dengan pukulan yang mematikan, menjadikan Jokowi itu menjadi nominator nomor 3 ya sebagai presiden RI yang korup ya, nomor 3 di dunia. Ini satu warning, satu warning itu satu sinyal ya, satu alarm, early warning system ya, supaya jangan Prabowo itu melakukan 2 hal. Jangan bermain-main dengan kekuasaan ya, gunakan kekuasaan untuk membela rakyat banyak, untuk mensejahterakan rakyat banyak. Dan kedua, jangan sampai Prabowo mencoba membangun dinasti politik sebagaimana yang dirintis oleh Jokowi. Kalau dia punya keinginan untuk memperpanjang kekuasaan dan membangun dinasti politik keluarganya untuk menguasai sumber-sumber politik dan ekonomi, ya, kemungkinan Prabowo dalam pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan di periode kedua atau di pilkada itu akan menggunakan instrumen bansos, akan menggunakan parcok, dan akan menggunakan instrumen abdesi, dan juga menggunakan instrumen ASN untuk membangun dinasti politik Prabowo. Dan kita tidak ingin Prabowo menjadi sorotan dan menjadi masuk nominasi menjadi koruptor versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Berhati-hatilah, nasi sudah menjadi bubur ya bagi Jokowi, dan tidak mungkin ngimpi untuk jadi sekjen PBB itu kuburkan. Dan bagaimana
memulihkan nama baik yang sudah kotor di tingkat dunia internasional. Nggak bisa dipulihkan oleh buzzer, oleh bansos, oleh uang, karena OCC PR ini, RP ini, ya, adalah terlalu besar untuk bisa ditaklukkan oleh Indonesia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.